Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, pernah meramal Phil Jones bakal jadi bek terbaik di dunia. Namun, ramalan tersebut ternyata gagal total. 8 tahun lalu, Phil Jones direkrut dari Blackburn Rovers dengan bandrol 17 juta pounds atau setara 308 miliar untuk bek yang masih muda belia. Namun, tentunya Ferguson punya alasan tersendiri, rela merogoh kocek lumayan dalam. Debut Phil Jones juga berhasil mengesankan Ferguson pada debut pertamanya bersama dengan Setan Merah. Bisa dibilang Jones akan menjadi pemain terbaik kami dalam mengawal lini pertahanan. Dan mungkin saja Phil Jones akan menjadi pemain terbaik yang pernah kami miliki. Tidak peduli dimanapun posisi yang dia mainkan. Di usianya yang ke-21 tahun, dia akan menjadi pemain yang fenomenal bagi kami, kata Sir Alex Ferguson saat diwawancarai setelah memenangkan gelar di tahun 2013. Sepertinya Sir Alex Ferguson pada saat itu yakin betul kalau Phil Jones akan menjadi pemain masa depan MU, sekaligus menjadi penerus duet bek legendaris Ferdinand dan Vidic. Jadi, ada apa sebenarnya dengan karir Phil Jones? Kalau sekarang ditanya, gimana karir Phil Jones? Mungkin banyak yang ngejawab kalau dia adalah bek yang suka ngelawak. Ngelawak secara permainan dan ngelawak secara ekspresi. Tapi kalau kita flashback dulu ke belakang, tentunya pasti ada alasan khusus kenapa Sir Alex ngotot ingin mendapatkan Phil Jones dan memberikan statement optimis kalau Phil Jones akan menjadi pemain penting di lini pertahanan MU. Seperti yang kita tahu, Sir Alex itu suka sekali membangun tim dengan membangun fondasi tim yang kokoh melalui rekrutan muda yang kedepannya bisa menjadi bintang. Fondasi adalah salah satu hal yang paling esensial dalam membangun sesuatu. Sebuah bangunan akan diuji ketahanannya dari seberapa kuat fondasinya. Saat Anda memberikan anak muda kesempatan, Anda bukan hanya menciptakan masa hidup yang panjang buat tim, tapi juga menciptakan loyalitas. Mereka akan selalu mengingat bahwa Anda lah yang memberikan mereka kesempatan pertama. Salah satu kemampuan Sir Alex Ferguson yang sangat saya kagumi adalah kejelian dalam mencari dan menemukan pemain-pemain muda yang belum populer dan belum diketahui oleh pelatih hebat lainnya. Fergie sering membeli pemain muda saat harganya masih murah, namun memiliki bakat terpendam, yang kemudian dibimbing menjadi pemain top, lalu berkontribusi kepada prestasi klub. Dan apabila dijual, nilainya juga akan sangat menguntungkan bagi tim. Contoh beberapa pemain yang dibeli dengan harga yang murah, lalu menjelma menjadi pemain bintang: Eric Cantona, Dennis Irwin, Steve Bruce, Peter Schmeichel, Ole Gunnar Solskjaer, Edwin van der Sar, Nemanja Vidic, Patrick Vieira, Chicharito, hingga Cristiano Ronaldo. Sebelum dibeli oleh MU, mereka adalah pemain yang sangat tidak populer dan jauh dari perhatian media. Terus, bagaimana kemampuan Phil Jones muda yang berhasil membuat Sir Alex Ferguson kesemsem pada saat itu? Awal karir. Jones lahir di kota Preston pada tahun 1992. Ia kemudian bergabung bersama Ribble Wanderers Under 10, sebuah kesebelasan lokal yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Pemain bernama lengkap Philip Anthony Jones ini bergabung bersama klub profesional yang bermain di Liga Primer, Blackburn Rovers, pada tahun 2002. Dia bermain untuk tim muda Blackburn hingga akhirnya diberi kontak profesional pada musim 2019-2010. Mengawali debut kompetitifnya saat Blackburn berhadapan dengan Nottingham Forest di ajang Piala Liga. Meski tak banyak bermain, namun Sam Allardyce yang saat itu menangani Blackburn tampaknya terpukau dengan bakat Jones. Tidak ingin kehilangan pemain mudanya, Blackburn memberikan perpanjangan kontrak selama 5 tahun dengan klausul pelepasan seharga 16 juta pound. Ketika Blackburn menghadapi Chelsea pada Maret 2010, Jones mencicipi pertandingan Liga Primer pertamanya. Ia dipuji banyak orang setelah melakukan banyak blok dan intercept krusial yang membuat Chelsea tak mampu memenangkan laga di Ewood Park. Musim selanjutnya, Jones berhasil mengunci satu tempat di tim utama meski umurnya belum genap 20 tahun pada saat itu. Selain menjadi bek tengah, ia juga kerap dimainkan di posisi gelandang bertahan. Namun, Jones tidak terlihat canggung. Ia justru berhasil membuktikan bahwa ia adalah salah satu versatile player. Namun petaka datang saat Blackburn menghadapi West Ham pada bulan Desember. Ia menderita cedera lutut yang membuatnya diperkirakan harus mengakhiri musim sangat cepat. Tapi Jones berhasil pulih lebih cepat.
Ia kembali bermain 4 bulan kemudian sebagai pemain pengganti di pertandingan melawan Blackpool. Jones mencatatkan 28 penampilan musim itu dan menjadi pemain andalan Big Sam. Blackburn meraih kemenangan 9% lebih banyak dan kebobolan 0,57 gol lebih sedikit ketika Phil Jones bermain. Pada pertandingan melawan United, Jones bermain baik dan membuat Sir Alex Ferguson terkesan. Bursa transfer musim panas 2011 menjadi momen di mana karir Phil Jones dan sepak bolanya meningkat. Ferguson tertarik untuk mendatangkannya ke Old Trafford dan rela menebus klausul 16 juta pound yang memagarinya. Padahal untuk pemain berumur 19 tahun pada tahun 2011, 16 juta pound adalah uang yang sangat banyak. Tetapi percayalah pada Ferguson. Pindah ke MU. Pindah ke Manchester sebenarnya bukanlah hal yang mudah bagi Phil Jones yang masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Ia merasa belum siap untuk meninggalkan Leicestershire, tempat tinggalnya pada saat itu. Saya belum berpikir untuk pergi atau pindah klub. Bila saya melakukannya, mungkin saya bisa pulang kampung setiap hari untuk makan malam, kata Phil Jones. Meski namanya belum cukup tenar saat itu, namun kedatangan Phil Jones disambut baik oleh beberapa pihak, termasuk calon rekannya di United, Wayne Rooney, yang menyebut Phil Jones dengan sebutan tweet pujian, "Phil Jones adalah pemain muda Inggris yang bagus. Salah satu bek paling tangguh yang saya hadapi musim lalu. Dia juga bisa bermain di gelandang." Phil Jones dikenal sebagai Jack of all trades, yang artinya adalah orang yang serba bisa. Ia mampu bermain sebagai bek tengah, bek kanan, dan gelandang bertahan. Fisiknya yang kuat membuat lawan tak mudah memenangi duel melawannya. Namanya memang tak banyak dikenal sebagai bek muda dengan talenta luar biasa seperti John Stones atau Eric Dyer pada masa itu. Namun, Phil Jones tetap mendapat pujian dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Sir Bobby Charlton. Jika Anda berbicara dengan Bobby Charlton, Phil Jones mengingatkannya kepada Duncan Edwards dengan kekuatan dan fisiknya, ujar Paddy Crerand, rekan tim Charlton. Fabio Capello juga pernah membandingkan Phil Jones dengan legenda Italia dan AC Milan, Franco Baresi. Fernando Hierro. Saat itu, Jones mungkin tidak akan menjadi bek hebat Inggris seperti John Terry atau Rio Ferdinand yang bisa menjadi ikon klubnya masing-masing. Tapi sebenarnya, Jones bisa menjadi pemain yang dibutuhkan sebuah klub dengan kemampuan bermain di berbagai posisi yang ia miliki. Jika dilibatkan dalam pertandingan, baik itu sebagai starter ataupun cadangan, dia dapat memberikan banyak pilihan kepada pelatih. Ferguson tak perlu membawa satu pemain yang hanya bisa menjadi bek tengah dan satu pemain yang hanya bisa menjadi bek kanan. Ferguson hanya perlu membawa Phil Jones. Ferguson pada saat itu yakin bahwa posisi terbaik bagi Phil Jones adalah bek tengah. Akan tetapi, Ferguson tak ingin menyanyiakan bakat Phil Jones. Ferguson memasang Phil Jones sebagai pemain gelandang dalam 3 bulan terakhir ketika MU menghadapi Tottenham Hotspur, Everton, Real Madrid, dan Chelsea. Jones akan menjadi pemain yang fantastis. Bakatnya luar biasa, kata Ferguson kepada Inside United pada April 2013. Ya, posisi terbaiknya adalah bek tengah, tapi Anda bisa memainkannya di posisi manapun. Saya pikir Anda bisa memasangnya sebagai penyerang. Dia bukan hanya sebagai seorang pemain, dia adalah predator dalam sepak bola. Dia bisa menggenggam permainan, dia mengerti akan hal itu. Memainkannya sebagai bek kanan, dia tampil brilian. Sebagai gelandang nggak ada masalah. Sebagai bek tengah, dia sangat hebat, kata Ferguson. Dia salah satu pemain yang tidak biasa yang kalian miliki dan bisa bermain di posisi mana saja. Lihatlah bagaimana Ferguson begitu tinggi memuji seorang Phil Jones. Terus, bagaimana performa Phil Jones bersama MU? Cedera. 9 tahun berseragam setan merah, Phil Jones sudah memberikan 7 gelar juara dari juara Liga Inggris sampai Liga Eropa. Sayang, cedera membuatnya kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama. Dan apalagi sudah banyak sekali pemain muda berbakat lainnya yang direkrut oleh Manchester United. Ia mencatatkan 41 penampilan pada musim pertamanya bersama United.
Sebuah pencapaian yang sangat bagus, mengingat masih ada muka-muka lama pada saat itu seperti Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, dan Johnny Evans. Tapi Jones adalah pemain yang rentan sekali cedera. Ia beberapa kali harus menepi dan membuatnya melewatkan cukup banyak sekali pertandingan. Cedera punggung dan lutut secara bergantian menerpanya dan membuat ia tak dapat lagi bermain di awal musim 2012-2013. Jones melewatkan hingga 26 pertandingan di era Ferguson. Menjadi pemain yang rentan cedera tidak membuat Jones diam meratapi nasibnya. Ia berusaha keras mencari cara dan akhirnya menemukan yoga sebagai usaha untuk meningkatkan kondisi fisiknya. Ia merasa yoga sangat membantunya dan akan melakukannya secara terus-menerus. Jones awalnya mencari beberapa metode, tapi ia merasa yoga yang paling cocok untuk dirinya. Yoga sendiri memang cukup umum digunakan sebagai metode untuk menaikkan kebugaran pemain. Rio Ferdinand juga pernah melakukan yoga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rahasia di balik karir panjang seorang Ryan Giggs adalah yoga rutin yang ia lakukan. Phil Jones, meme, dan netizen. Apa yang menjadikan karir Phil Jones cukup berat adalah ekspresi kocaknya. Meme wajah Phil Jones bertebaran di mana-mana. Ejekan dan bully begitu banyak diterima Phil Jones. Tekanan publik melalui media sosial pun menjadi sangat besar. Seandainya ada penghargaan Ballon d'Or pemain dengan meme terbaik, Phil Jones adalah juaranya. Jones adalah legend dalam bidang ini. Dia fenomenal kalau soal meme-meme lucu yang bertebaran di media sosial. Phil Jones acap kali menjadi objek kreativitas jenaka para netizen lantaran aksi-aksinya di lapangan yang bikin terkekeh-kekeh. Phil Jones beberapa kali melakukan aksi yang dianggap kocak, mulai dari tackle hingga membuat gol bunuh diri yang amazing. Dunia meme sangat mengenal Phil Jones. Selain Yao Ming, ekspresi wajah bek Manchester United tersebut menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk bercanda, olok-olok, guyon, dan sejenisnya. Dalam sebuah wawancara dengan 442 tahun lalu, Phil Jones mengaku tidak mempermasalahkan wajahnya digunakan banyak orang. Dia tidak tahu siapa yang memulainya. Dia juga tidak mengerti mengapa wajahnya yang digunakan. Tetapi dia merasa hal itu bukanlah sesuatu yang layak dimasukkan ke hati. Jones meresponsnya dengan santai. Itu guyon. Teman-teman saya bercanda dengan saya sepanjang waktu tentang hal itu. Begitulah yang selalu terjadi setiap harinya. Saya juga tidak merasa terlalu harus menanggapinya. Teman-teman mengirimi saya foto wajah saya, wajah-wajah aneh di grup WhatsApp untuk menjadikannya ejekan soal diri saya. Itu adalah olok-olok. Memang situasinya kayak gitu, jadi mau gimana lagi. Tapi sebenarnya itu bukan masalah, kata Phil Jones. Contoh lainnya adalah kejadian clearance legendaris yang dilakukan Phil Jones. Phil Jones yang merangkak di lapangan dan menjadi viral. Itu terjadi di laga melawan Arsenal. Saat itu dia berusaha menjauhkan bola Oliver Giroud. Masalahnya, Jones pada saat itu terhuyun-huyun hampir jatuh. Dia lalu merangkak dan menggunakan kepala untuk membuang bola. Secara teknik, itu adalah kerja yang seharusnya layak diapresiasi, dan itu adalah penyelamatan yang sangat baik. Tapi bagi netizen itu adalah komedi. Gagal penalti. Gagal penalti bisa dilakukan pemain sepak bola dimanapun dan kapanpun. Tapi jika Phil Jones yang melakukannya, pasti akan menjadi bahan lelucon. Sebab tendangannya melebar jauh di atas mister gawang. Sebagian orang mengatakan bolanya mampu mencapai lapisan stratosfer pada saat itu. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Phil Jones mungkin sekarang performansnya tidak sedang dalam masa yang baik. Dia banyak sekali melakukan kesalahan, blunder, gol bunuh diri yang kemudian menjadi bahan lawakan para netizen. Tetapi yang harusnya digarisbawahi adalah Phil Jones ketika datang ke Manchester United adalah pemain yang sangat promising. Dia adalah pemain masa depan yang kira-kira akan diproyeksikan menjadi pengganti duo back legendaris Rio Ferdinand dengan Nemanja Vidic. Meskipun akhirnya ketika menjadi realitanya bersama Manchester United, dia tidak mampu memenuhi ekspektasi itu. Dan yang aku paling salut melihat Phil Jones adalah
kemampuan dia dalam memagari dirinya dari hal-hal negatif yang berseliweran di internet. Sangat tidak mudah menjadi seorang Phil Jones. Sangat tidak mudah juga menjadi seorang bek Manchester United yang dengan sangat tingginya ekspektasi itu datang. Harry Maguire ketika datang ke Manchester United, dia dengan harga bek termahal di dunia pada saat itu. Dan dia bukan pemain sembarangan ketika direkrut Manchester United dengan harga 80-an juta pounds. Dia bermain sangat baik di Leicester City. Tetapi ketika sudah bermain di Manchester United, sorotan akan penuh datang padanya. Begitu juga yang dialami Phil Jones sebelumnya. Ketika bersama Blackburn Rovers, Phil Jones adalah salah satu talenta yang sangat menjanjikan di tanah Inggris. Tapi ketika dia sudah berada di Manchester United dengan ekspektasi yang tinggi, dengan tekanan dari para fans sosial media yang tinggi, diimbangi pula dengan banyak sekali meme yang berseliweran tentang dia, tentunya itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi Phil Jones. Selain itu, cedera juga ternyata sangat mempengaruhi performansnya di lapangan. Meskipun begitu, bukan tidak mungkin Phil Jones mampu melakukan comeback dalam karirnya. Masih ada kesempatan bagi Phil Jones untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi bek tangguh yang dipertimbangkan di dunia sepak bola.